seorang setelah meninggal bisa dicatat kebaikan terus yang mengalir. Sebaliknya seorang setelah meninggal di kuburan bisa jadi dosa terus mengalir kepadanya. Sebagaimana ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mencontohkan contoh yang buruk, bagi dia dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Nabi SAW juga pernah bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana li ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwala man sannal qatl." Kata Nabi SAW, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh dengan kezaliman kecuali anak Adam yang pertama juga dapat dosanya, karena dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana cara membunuh. Dia yang pertama kali membunuh. Semua orang membunuh setelah itu karena kezaliman, dosanya juga mengalir kepada anak Adam yang pertama kali mencontohkan membunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun." Mereka akan memikul dosa-dosa mereka secara sempurna dan juga memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Orang yang mengajarkan kesesatan, ya, maka orang-orang tersesat gara-gara dia, maka dia pun akan memikul dosa-dosanya. Oleh karena Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, barang siapa yang membuat bid'ah yang itu adalah kesesatan diikuti oleh orang-orang sampai hari kiamat, maka dia akan memikul dosa bid'ah tersebut. Demikian juga barang siapa yang mencontohkan kesyirikan, barang siapa yang mengajarkan ateisme misalnya, barang siapa mengajarkan kerusakan, kemaksiatan, maka jika dia sudah meninggal, orang-orang mengikutinya, dosa-dosanya pun akan mengalir kepada dia. Sungguh menyedihkan. Dia dikubur, tidak bisa berbuat lagi, dosa-dosa terus mengalir kepadanya. Oleh karena seorang berhati-hati tatkala bertindak, tatkala berbuat. Bisa jadi gara-gara dia timbul kerusakan-kerusakan yang terjadi. Contoh dalam perdagangan sederhana. Ada seorang berdagang baju yang tidak benar bagi wanita. Dia jual baju-baju yang buka-bukaan, baju-baju yang menampakkan aurat, dibeli oleh wanita-wanita, dan dia tahu ini baju akan dipakai di jalan-jalan. Kemudian akhirnya dipakai oleh wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut dipandang oleh banyak lelaki, menggairahkan syahwat mereka, mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan hal-hal yang lain, perzinahan dan yang lainnya. Maka seluruh dosa akan masuk juga kepada dia. Kenapa? Dia yang jual baju tersebut. Dia yang jual baju tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Artinya seorang berhati-hati. Jangan-jangan dia berdagang, akhirnya dia mengumpulkan dosa yang sangat banyak. Sebaliknya kalau seorang menjual baju yang islami, kemudian dibeli oleh seorang wanita memakai jubah yang islami, menjaga pandangan orang lain, maka dia juga mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ada seorang membuka, ya saya pernah dengar cerita, ada seorang zaman dahulu dia berlangganan video-video porno. Kemudian dia bayar, kemudian video porno tersebut setiap ada klip yang baru akan masuk ke emailnya. Kemudian dengan otomatis dia offer ke email temannya. Sebenarnya temannya selalu menerima klip-klip porno tersebut dari orang tersebut. Suatu hari dia ingin ketemu dengan orang ini yang telah berbagi video porno selalu kepadanya. Ternyata orang tersebut sudah mati. Klip porno terus bersambung. Demikian juga orang buka akun-akun yang menyesatkan, akun-akun yang isinya cacian, akun-akun yang menyebarkan gambar-gambar yang haram. Bisa jadi pemilik akun sudah meninggal dunia, kemudian akunnya masih bisa diakses oleh orang lain, kemudian dilihat oleh banyak orang, dan dosa terus mengalir baginya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup tidak lama, hidup kita cuma sekali, jangan spekulasi. Kumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau kita bisa punya amal jariyah, maka lakukanlah. Kalau kita punya uang, maka wakaflah. Ya, kalau kita punya ilmu, maka sebarkanlah. Kalau kita punya nasihat, maka tebarkanlah. Semoga tatkala kita meninggal dunia, ya, pahala masih terus mengalir kepada kita semua.